Salam Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kita masuk dalam pada pemberitaan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini kita mengambil judul definisi salib itu. Apakah salib itu? Yesus 2000 tahun yang lalu mati di atas kayu salib. Dan bagaimana definisi salib itu menurut Bapak Ibu dan menurut saya? Bahkan menurut ayat yang kita akan baca, apa definisinya orang-orang pada zaman itu tentang salib, dan apa definisinya Yesus tentang salib, dan apa definisinya kita tentang salib. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa saya kasih judul definisi salib? Atau kenapa saya tidak memberi judul apa artinya salib, tapi saya kenapa memberi judul definisinya salib? Saya mulai dari sebuah kisah yang sangat sebuah peristiwa yang bagi saya adalah akibat daripada ketidakpengertian kita. Ketika kita tidak bisa mendefinisikan sesuatu, maka bisa berakibat kepada hal-hal yang fatal. Berapa tahun yang lalu, kurang lebih hampir 5-6 tahun, kakak saya yang pertama, gara-gara dokter salah mendefinisikan dia, salah mengobservasinya. Kalau di bagian dokter bilangnya observasi, kalau di bagian pendeta definisi. Salah mengobservasi tentang keadaan dia waktu dia sakit. Waktu dia sakit, panas tinggi, lalu dibawa ke dokter. Dokter bilang ini DB. Lalu dikasih obat DB, tapi tetap juga tidak turun panasnya. Lalu mulailah muncul keluarin obat ini. Singkat cerita, kakak saya ikutin. Akhirnya hampir kakak saya lewat. Gara-gara apa? Gara-gara salah diagnosa. Hampir kakak saya lewat. Di Surabaya saya pergi, saya jenguk, dan saya juga hampir merasa kehilangan. Tapi Tuhan tolong, kami berdoa sehingga Tuhan tolong, sehingga kakak saya hidup sampai hari ini. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sama dalam kehidupan ini kita perlu namanya definisi sebuah peristiwa, sebuah masalah, sebuah kejadian. Dengan kita menemukan sebuah penyebabnya, maka kita akan mulai berpikir dan mulai bertindak seperti apa yang Tuhan mau. Nah, saudara yang saya kasih, hari ini kita belajar tentang definisi salib itu. Mungkin Bapak Ibu yang saat ini pegang salibnya, dan apakah definisi menurut Bapak Ibu? Definisinya menurut saya adalah salib itu lambang. Bisa dipakai di kalung nih, bisa pakai sebagai anting, bisa pakai, ada pun teman saya dari timur taruh besar-besaran. Ini menunjukkan bahwa saya adalah agama Kristen, pengikut Yesus. Apakah seperti itu? Hari ini kita belajar tentang 3 definisi tentang salib itu. Yang pertama kita bahas adalah apa definisi salib menurut orang pada zaman itu. Waktu zaman Tuhan Yesus, zaman di mana Yesus berjalan dari Jalan Dolorosa menuju ke Bukit Golgota, apa definisinya orang-orang pada zaman itu tentang salib? Dan bagaimana Yesus memberikan sebuah arti definisi yang lain tentang salib itu bagi kita. Dan kita juga apa yang menjadi renungan kita tentang salib itu. Karena hari ini adalah hari Jumat Agung, di mana kita memperingati hari Yesus pernah mati di Golgota. Nah, saudara yang pertama, apa definisinya salib menurut orang-orang pada zaman itu? Definisinya salib menurut orang-orang pada zaman itu apa? Nah, ini yang perlu kita hari ini pelajari dalam peringatan kita tentang hari kematian Tuhan Yesus. Bapak Ibu boleh baca di Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-50 atau ayat yang ke-49. Kita akan temukan tentang 2 definisi ini dan 3 definisi yang akan saya sampaikan dalam rangkuman saya. Yang pertama, definisi
menurut orang-orang, definisi salib menurut orang-orang pada zaman itu. Kita harus belajar tentang bagaimana pandangan orang-orang pada zaman itu. Pada zaman Yesus orang-orang itu memandang salib itu seperti apa? Yang pertama kita baca di Lukas pasal yang ke-23 ayat ke-33 berkata demikian. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Kita perhatikan, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, juga kedua orang penjahat, yang seorang di sebelah kiri dan yang seorang di sebelah kanan. Definisi orang-orang pada zaman itu, salib itu lambang kematian. Salib itu lambang penghukuman. Salib itu lambang tengkorak. Kenapa? Di tengkorak itu, di salib itu ada orang yang mati, ada orang yang gantungkan diri, disalibkan di sana. Pada zaman itu mereka mendefinisikan, mengartikan salib itu adalah kematian. Dan memang orang yang disalib itu tidak ada yang luput dari kematian. Itu kalau di Indonesia disebut dengan hukuman kematian. Hukuman yang harus diterima oleh orang-orang yang pelanggarannya sangat fatal. Orang-orang yang menurut hukum pada zaman itu, pada zaman kerajaan Romawi pada itu tidak bisa ditolerir. Itu tidak bisa dianggap sebagai orang yang memiliki dan melakukan kejahatan yang sangat-sangat berat. Dan mereka mengatakan salib adalah lambang kematian. Kita bisa bayangkan orang pada zaman itu, mereka ketika melihat salib, mereka melihat itu adalah kematian. Ketika mereka melihat salib, mereka berpikir itu adalah kematian. Dan pada zaman itu mereka semua pada takut menggunakan salib. Beda dengan kita sekarang. Lalu yang kedua, di Lukas pasal yang ke-23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian-pakaiannya. Yang kedua, saya catat di sini adalah definisi orang pada zaman itu tentang salib. Yang kedua adalah di salib itu lambang ketidaktahuan mereka tentang apa yang mereka perbuat. Jadi mereka beranggapan bahwa orang ini salah, orang ini melakukan sebuah kejahatan dan harus disalibkan. Sedangkan mereka tidak tahu apa yang mereka sedang kerjakan itu. Siapa yang sedang mereka salibkan? Mereka sedang menyalibkan Yesus adalah Raja mereka. Mereka sedang menyalibkan Yesus adalah Tuhan. Dan mereka tidak tahu dan mereka tidak punya pengetahuan. Nah saudara, pada zaman itu, artinya pada zaman itu adalah salib lambang ketidaktahuan. Bisa jadi sampai sekarang ada orang mungkin ya, kalau mungkin ya, sampai sekarang kalau zaman dulu itu diberlakukan, seandainya Yesus tidak disalibkan di situ, seandainya ini maka akan terus Bapak Ibu, orang yang megang salib dianggap orang bodoh. Ya kan? Lambang ketidaktahuan, lambang orang bodoh. Zaman itu mereka mendefinisikan salib itu seperti itu. Ya kan? Sampai sekarang seandainya sampai sekarang kita pakai salib, kita jalan, oh orang bodoh lewat. Bahkan awas hantu, kan lambang kematian berarti dianggap, kita anggap hantu. Kita pakai lambang kematian, kita pakai lambang hantu. Dan bisa jadi sampai sekarang saudara, ada orang-orang yang mungkin berpikir seperti itu. Nah yang ketiga, saya cepat buat kita supaya kita masuk, karena ada begitu banyak pengertian. Saya ingin kita hanya membahas di Lukas 23 ayat 33 sampai 48, dan kita akan temukan 3 definisi ini tentang salib. Yang ketiga adalah
Lukas pasal ke-23 ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga dua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kiri kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Jadi salib itu adalah lambang kejahatan. Pada zaman itu orang menganggap bahwa salib adalah lambang orang yang melakukan kejahatan yang sangat fatal dan berat. Seorang penjahat kelas kakap kalau zaman sekarang. Seorang penjahat yang pantas dihukum mati. Seorang penjahat yang pantas untuk mendapatkan itu. Seorang penjahat yang melakukan kejahatan yang sangat-sangat berat pada zaman itu. Dan mereka melihat salib sebagai seorang yang jahat. Sampai sekarang pun orang mungkin melihat kita yang memakai salib, mungkin berkata begini, yang di luar Tuhan, mereka bilang itu orang jahat. Karena itu definisi dari zaman dulu dan bisa jadi turun-temurun sampai sekarang. Kenapa orang itu benci kepada orang Kristen? Karena mereka menganggap kita jahat. Peristiwa kemarin hari Minggu sedang kita beribadah, terjadi bom. Bahkan hari Rabu kemarin juga ada teror lagi di Mabes Polri. Karena mereka menganggap bahwa polisi ini jahat. Sama saudara, karena mereka tidak mengerti melambangkan sebuah ketidakpengetahuan. Zaman itu seperti itu. Mereka anggap salib adalah sebuah kejahatan yang melekat dalam benak mereka, melekat dalam pengertian mereka, dan melekat dari budaya dari tahun ke tahun. Sebelum Yesus mati di atas kayu salib dan Tuhan Yesus ubahkan, itu kita perhatikan ada begitu banyak orang pada zaman itu berakar dalam definisi tentang salib ini. Yang keempat, saya catat di sini Lukas pasal 23 ayat 39, 35 sampai 39. Orang banyak berdiri situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, orang lain diselamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Ayat 36. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya. Di salib itu, saya catat yang keempat adalah lambang ejekan dan olokan. Amin ya saudara. Zaman itu kita bisa bayangkan bagaimana orang-orang itu memandang salib adalah lambang ejekan dan olokan. Kalau Bapak Ibu baca di 35 sampai ke 40, kita temukan ada kata-kata yang olok-olokan. Katanya kamu anak Allah, katanya kamu raja orang Yahudi, katanya kamu itu bisa menyelamatkan, menyembuhkan orang, tolong dong sembuhkan. Bahkan orang yang salib bersama dengan dia sebelahnya mengolokkan dia, kalau kamu itu Mesias, kalau kamu itu Tuhan, tolong selamatkan dirimu dan selamatkanlah kami. Artinya salib itu lambang ejekan dan olokan. Dan sampai hari ini kekristenan itu sering dianggap sebagai ejekan dan olokan. Amin ya. Kita tidak seperti itu saudara. Definisi orang-orang pada zaman itu melambangkan salib itu, mereka mengerti salib itu seperti itu. Salib itu lambang kematian, salib itu lambang kejahatan, salib itu lambang ketidaktahuan, salib itu lambang ejekan dan olokan. Dan itu melekat kepada mereka beribuan tahun. Itu jadi sebuah pemahaman yang terus-menerus diajarkan, terus-menerus mereka terima, terus-menerus mereka rekam, sehingga mereka beranggapan salib adalah kematian, salib adalah lambang ketidaktahuan, salib lambang kejahatan, salib lambang ejekan dan olokan. Ini definisi tentang salib menurut orang pada zaman itu. Lalu kita masuk ke yang bagian 2, definisi salib setelah Yesus. Hari ini kita peringati hari Jumat Agung. Setelah Yesus datang dalam dunia, naik di atas Golgota dan disalibkan,
Yesus memberikan sebuah definisi yang baru tentang salib itu. Dan definisi inilah yang menjadi kebanggaan kita. Definisi inilah yang menjadi harapan kita. Definisi inilah yang menjadi kekuatan kita sampai hari ini. Definisi inilah yang membuat gereja Tuhan bertumbuh. Definisi inilah yang membuat kita kuat. Definisi inilah yang membuat kita mampu sampai hari ini. Itulah yang saya mau sampaikan. Perlunya kita mendefinisikan tentang apa itu salib. Amin. Jangan kita sekedar memakai salib sebagai lambang bahwa kita orang Kristen, tapi kita tidak tahu tentang apa itu salib. Hari ini kita belajar tentang salib itu apa. Pada zaman dulu mereka memandang salib sebagai kejahatan. Pada zaman dulu mereka menganggap salib sebagai ketidaktahuan. Pada zaman dulu mereka menganggap salib sebagai lambang kematian. Pada zaman dulu mereka menganggap salib sebagai ejekan dan olokan. Tapi ketika Yesus 2000 tahun yang lalu mati di atas Golgota seperti hari ini kita peringati, dia ketika melentangkan tangannya di paku dan dia mengatakan, kepadamu kuserahkan nyawaku. Di situ dia disalibkan. Di situ disalibkan. Dia memberikan kepada kita sebuah definisi yang baru tentang arti atau apa itu salib. Ada 6. Banyak banget pakai. Maka saya bilang saya cepat dulu. Ada 6. Yesus memberikan tentang apa itu salib bagi kita. Yang pertama, Lukas pasal 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yang pertama, Yesus memberikan definisi yang pertama kepada kita, bahwa salib itu lambang pengampunan buat kita. Amin. Ketika kita memakai salib, ketika kita melihat salib, ketika melihat itu, kita merasakan betapa besarnya pengampunan itu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita yang tadinya seperti definisi yang pertama, bahwa kita diejek, kita olok, kita mati, kita dibuang, kita dihina dan sebagainya. Tapi ketika Yesus mati, Yesus menggantikan itu semua bagi kita. Dan Yesus berkata, "Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Artinya saudaraku, salib adalah pengampunan. Amin. 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 Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di GBI Dabesi Laut Tumanten. Yesus mengajarkan ini kepada kita. Salib adalah pengampunan. Dia rela mati di atas kayu salib. Dia mengampuni kita. Amin ya saudara. Minggu lalu kita belajar tentang kita ini salah. Karena bersalah, maka Raja Daud menganggap bahwa dia tidak punya kemampuan. Dia bingung. Gara-gara dia melakukan kesalahan, maka dia terjerumus terus dalam perasaannya yang bersalah. Gara-gara dia melakukan kesalahan, maka dia bingung bagaimana dia menyelesaikan kehidupannya. Gara-gara dia melakukan kesalahan, dia tidak punya kemampuan untuk keluar dari kesalahan itu. Tapi hari ini kabar baiknya buat kita. Jumat Agung 2021, Yesus yang mati di atas kayu salib itu menyediakan pengampunan itu buat kita. Datanglah kepada Tuhan hari ini dan engkau terima pengampunan itu. Amin. Yang kedua Lukas pasal yang ke-23 ayat 42 sampai 43. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ini adalah dialog antara dua penjahat sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah mana yang kita nggak tahu yang mengejek. Tapi salah satunya mengejek Yesus, salah satunya mengolok Yesus. Tapi satunya bilang begini, kita menerima hukuman karena pelanggaran kita. Sedangkan Yesus menerima hukuman bukan karena pelanggarannya. Lalu dia bilang gini, "Yesus,
apabila engkau datang kali yang kedua, ingatlah akan aku. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia tahu bahwa yang sedang salib bersama dengan dia ini raja di atas segala raja. Mereka yang menyalibkan dia, mereka yang di luar sana, mereka para pemimpin, para agama, ahli-ahli Taurat yang ada, mereka menyalibkan dia, tapi mereka tidak mengenal siapa dia ini. Penjahat ini mengenal siapa Yesus yang ada di sebelahnya, raja. Kita bisa bayangkan hati seorang penjahat kadangkala bisa membuat dia juga mengenal tentang Yesus, tentang kebaikan. Bapak Ibu perhatikan. Yang kedua, Yesus memberikan kepada kita tentang apa? Salib adalah lambang pertobatan dan kehidupan. Ketika orang ini menyadari tentang kesalahannya, ketika orang ini menyadari tentang perbuatannya, lalu dia mengakuinya itu di hadapan Tuhan. Tuhan bilang begini, hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di Firdaus. Hari itu juga dia terima pertobatan. Hari itu juga dia selamat. Dengan kata lain, salib adalah lambang pertobatan. Kita memakai salib hari ini, ingatkan baik bahwa itu menunjukkan kita sudah bertobat. Bertobat dari mana? Bertobat dari ketidaktahuan kita, bertobat dari kejahatan kita, bertobat dari mana? Bertobat dari di mana kita pernah mengejek, mengolok atau sifat-sifat kita yang lalu. Kita bertobat hari ini. Yang ketiga, Lukas pasal ke-23 ayat 44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Lukas pasal ke-23 ayat 45. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Yesus waktu disalibkan adalah dikatakan di ayat sebelumnya adalah jam 9. Selama sampai jam 9 sampai jam 12. Itu proses bagaimana ungkapan kata-kata ini terjadi terus Yesus lakukan di atas kayu salib. Lalu jam 12 dia mati. Nah, ketika dia mati menyerahkan dirinya, kegelapan terjadi selama 3 jam. Alkitab mencatat matahari berhenti bersinar. Bayangin, Pak. Ya, saya catat di sini, salib adalah sebuah pusat penyembahan yang baru. Yesus dan mulainya bangun bait Allah yang baru. Tadinya pusat penyembahan yang sebelumnya dipusatkan kepada bait Allah. Tadinya pusat penyembahan itu adalah orang-orang itu datang ke bait Allah pada zaman itu. Mereka membawa segala pergumulan mereka, korban mereka membawa ke sana. Tapi sekarang Yesus begitu mati di atas kayu salib, Yesus memberikan sebuah definisi yang baru tentang salib, bahwa pusat penyembahan mereka bukan lagi di bait ini, pusat penyembahan bukan lagi di gedung ini, pusat penyembahan mereka bukan lagi kepada figur ini, pusat penyembahan mereka bukan kepada nabi ini, pusat penyembahan mereka bukan kepada siapa idola mereka lagi, tapi pusat penyembahan mereka harus berpusat kepada Yesus. Dan itu yang saat ini Yesus tanamkan. Pusat penyembahan kita adalah Yesus. Dan suatu bait yang baru, Yesus bangunkan bait yang baru. Bait yang pertama dibangun secara fisik, tapi bait yang baru dikatakan tabir itu terbelah bagi dua, menunjukkan bahwa bait yang dibangun oleh manusia tidak kekal. Sekarang Tuhan bangun bait yang baru. Bait yang barunya apa? Bait yang baru adalah tubuh kita ini. Bait yang baru adalah kita ini. Yesus mau hadir dalam kehidupan ini. Yesus mau diam dalam kehidupan ini untuk memberkati kita, memulihkan kita, menolong kita, mengangkat kita. Itu adalah definisi tentang salib. Yang keempat, Lukas pasal ke-23 ayat 46 sampai 47. Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Salib yang keempat saya catat di sini adalah
Yesus di salib itu, Yesus menyerahkan nyawanya buat kita. Salib artinya penyerahan nyawa. Salib artinya kita ditebus dengan darah yang mahal. Salib, Ia menyerahkan nyawanya, bukan buat siapa-siapa, bukan buat makhluk lain, tapi buat Bapak, Ibu, dan saya yang hari ini menonton live channel ini, yang hari ini menonton channel ini. Salib itu dikatakan Dia menyerahkan nyawanya untuk menebus kita. Dia menyerahkan nyawanya untuk membayar dosa-dosa kita. Dia menyerahkan nyawanya untuk membuat kita kembali dipulihkan. Dia menyerahkan nyawanya untuk membuat kita kembali dipersatukan dengan Tuhan. Yang kelima, Lukas pasal 23 ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah benar. Salib, Yesus memberikan definisinya kepada kita tentang salib itu nama Tuhan dimuliakan. Lukas pasal 23 ayat 47, ketika kepala pasukan melihat yang terjadi, ia memuliakan Allah. Salib, lambang kita memuliakan Allah. Salib itu kita tinggikan. Salib itu kita tinggikan. Kenapa? Karena itu adalah lambang memuliakan. Ada orang lain melihat ada Yesus dalam kehidupanmu. Ada orang lain melihat ada perubahan dalam kehidupanmu. Ada orang lain melihat ada sukacita dalam kehidupanmu. Ada orang lain melihat ada damai sejahtera dalam kehidupanmu. Ada orang lain melihat ada sinar kemuliaan dalam kehidupanmu. Dan mereka memuliakan Tuhan. Itu penting buat kita. Daripada sekedar kita memakai salib tapi kita memaki-maki orang. Daripada kita memakai salib tapi hati kita penuh dengan kebencian. Daripada kita memakai salib lalu kita penuh dengan fitnah dan lain sebagainya. Salib itu perlu memuliakan nama Tuhan. Jangan heran saudara, ada orang pakai salib besar-besar, habis itu marah-marahin orang, habis itu maki-maki orang, habis itu berantem sama orang, habis itu minum mabuk, habis itu ribut sana sini. Apakah itu memuliakan Tuhan? Tidak. Yang memuliakan Tuhan di sini dikatakan adalah kita dengan salib itu kita bisa memuliakan Tuhan dengan perbuatan kita, dengan sikap kita, dan tutur kata kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yang keenam, definisi salib. Lukas pasal 23 ayat 48. Dan sesudah orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Saya catat di sini, salib lambang penyesalan. Ketika kita melihat salib, di situ kita lambang, kita menyesal. Kita pernah melakukan pelanggaran, kita pernah melakukan dosa, kita pernah melakukan kejahatan. Yesus tebus kita. Lambang penyesalan. Orang yang mereka lihat situ, mereka menyesal apa mereka perbuat selama ini. Seharusnya seperti itu. Ketika Yesus datang dalam kehidupanmu, ketika kita melihat salib, harusnya terjadi penyesalan. Lalu terjadilah pertobatan, sehingga kita berbalik dari jalan kita dan kita memuliakan Tuhan. Dan renungan buat kita hari ini adalah, apa definisi salib bagi Bapak Ibu saat ini? Silakan Bapak Ibu definisikan sendiri dalam kehidupan. Dari pemaparan saya tentang definisi salib menurut orang pada zaman itu, dengan definisi salib menurut apa yang Yesus alami, dan apa yang kita definisikan tentang salib dalam kehidupan. Renungkan itu baik-baik. Saya memberikan 3 catatan bahwa salib menurut saya dari pemaparan saya tadi, maka saya simpulkan ada 3 salib. Definisi salib menurut saya, salib berkorban untuk memiliki dampak. Salib itu lambang pengorbanan. Salib itu lambang pengorbanan bagi kehidupan. Salib itu lambang di mana Dia rela berkorban bagi kita. Apakah yang kita sudah lakukan berkorban buat Tuhan? Sudah sejauh mana apa yang kita sudah berkorban buat Tuhan hari-hari ini?
Amin. Kadangkala kita mungkin disuruh ibadah hanya 1 jam, bahkan 2 jam. Kita sudah mulai mengerutu. Kita sudah mulai ngedumal. Bahkan kita mungkin juga ibadah live streaming kita nggak nyaman. Kita udah mulai banyak hal gangguan dalam kehidupan ini. Tapi hari ini saya mau beritahu kepada kita, mari kita definisikan salib itu seperti apa. Ternyata salib itu berkorban itu memiliki dampak. Amin. Hari ini kita ada, bahkan seluruh dunia mengakui keberadaan Yesus hari ini akibat daripada berkorbannya Yesus. Agama Kristen, orang yang percaya kepada Yesus di seluruh dunia hampir sudah mulai mayoritas. Kenapa? Karena dampak dari korbannya Yesus. Amin ya. Daratan Eropa, bahkan daratan Asia, Korea, bahkan sudah mulai masuk kepada China, bahwa dampak berkorban, salib itu berkorban punya dampak yang luar biasa. Oleh karena itu saudaraku yang saya kasih, renungkan kita baik-baik tentang salib itu. Apakah definisi salib bagi kita? Saya hari ini mencatatkan bahwa definisi salib buat saya, berkorban itu memiliki dampak. Amin. Mari kita berkorban buat Tuhan. Berkorban waktu, korban perasaan, korban apa lagi? Korban uang mungkin, korban dompetnya, korban banyak hal. Tapi apa yang kita berkorban di dalam Tuhan, apa yang kita korbankan, berikan di dalam Tuhan, punya dampak. Untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Punya dampak. Amin. Yang kedua, salib itu definisinya adalah mengasihi, mengampuni, itu memiliki dampak. Mengasihi dan mengampuni orang yang melukai kita. Seperti Yesus mengasihi dan mengampuni mereka di atas kayu salib. Sekalipun mereka menyiksa dia, mengolok dia, mengajak dia, meninju dia, melakukan hal yang tidak baik terhadap dia, tetap dia mengampuni mereka. Salib lambang pengampunan. Amin. Kalau engkau memegang salib hari ini, engkau pegang salib hari ini, engkau melihat salib hari ini, itu lambang pengampunan. Kita diampuni hari ini. Oleh karena itu kita punya dampak. Yang ketiga, salib adalah lambang kesetiaan. Yesus memberikan contoh kepada kita. Dia setia sampai mati di atas kayu salib. Dia setia sampai selesai. Oleh karena itu mari kita sama-sama, sekali kita terima Yesus, percaya Yesus, sungguh-sungguh kepada Yesus, teruslah kita setia sampai selama-lama. Amin. Inilah yang menjadi renungan kita hari ini, supaya kita benar-benar ada di dalam Tuhan. Untuk kita perlu mengerti tentang definisi salib. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tunduk ke kepala, kita berdoa buat firman Tuhan yang ada. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus bersyukur, berterima kasih buat siang hari ini. Tuhan sudah tolong kami dalam peringatan Jumat Agung. Kami boleh diingatkan tentang arti salib atau definisi tentang salib itu bagi kami. Hari ini kami sudah mengerti apa yang Kau mau dalam kehidupan ini. Kami belajar bagaimana zaman dulu orang memandang salib dan bagaimana di dalam salib yang Kau berikan kepada kami. Kami belajar 3 hal, bahwa salib itu berkorban punya dampak, bahwa salib itu mengampuni punya dampak, bahwa salib itu tetap setia sampai akhir punya dampak dalam kehidupan ini. Kuduskan kami, berkati kami, urapi kami. Ajari kami Bapa terus untuk terpaut kepadamu, terus memandang kepada salibmu, terus mengikuti Kau, setia kepadamu sampai akhir. Nama Tuhan dimuliakan. Meteraikan firman-Mu buat kami semua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pengumuman hari Minggu kita masih ibadah live streaming di mana kita merayakan Paskah. Saya berharap Bapak Ibu ada lagi di hari Minggu, disertai dengan perjamuan kudus. Dan saya rencana ada hari Sabtu ini, ada baptisan air, ada 5 pasangan, 5 orang. Ada Michael, ada Milan, ada Ibu Aling, ada Ayumi, ada Angel yang akan dibaptis. Kita rencana untuk lakukan baptisan pada hari Sabtu ini.
Doakan agar semua dapat berjalan dengan baik. Dan doakan juga untuk Bapak Ibu yang lain yang membutuhkan pelayanan, silakan WhatsApp. Ada kelas pranikah. Bulan April saya juga udah buka lagi kelas pranikah. Dan juga kelas baptisan. Bapak Ibu boleh WhatsApp dan menghubungi saya. Yang butuh dalam doa silakan. Kita satu hati dan kita akhiri ibadah kita dengan doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini. Tuhan begitu baik dan sayang kepada kami. Kami bisa ada sampai hari ini semua karena berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan. Bapa yang baik, bersama dengan semua sedang jemaat-Mu dalam momen di mana kami memperingati hari Jumat Agung, hari di mana kami memperingati kematian-Mu 2000 tahun yang lalu. Hari ini juga kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, memberikan kami pengertian tentang definisi salib. Hari ini kami sudah mengerti salib itu apa bagi kami, dan kami sudah memiliki suatu kesimpulan bahwa salib itu adalah berkorban, salib itu adalah mengampuni, salib itu adalah kesetiaan. Tolong kami Bapa agar kami belajar untuk terus ada dalam kehendak-Mu, terus ada dalam pimpinan. Berkati umat-Mu, jemaat-Mu yang setia menyaksikan ibadah hari ini, yang melihat hamba-Mu hari ini, yang memperhatikan ibadah hari ini. Ulurkan tangan-Mu Bapa, hati yang terbuka mendengar, menyaksikan dari awal sampai selesai. Tuhan, ulurkan tangan-Mu menjamah satu persatu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Diberkatilah mereka selalu, diberkatilah usaha mereka, diberkati pekerjaan mereka, diberkatilah bisnis mereka, diberkati keluarga mereka, diberkati kesehatan mereka. Tumpangkanlah tangan-Mu atas mereka Bapa. Biarlah dampak daripada salib itu mereka rasakan, pengorbanan mereka rasakan, kemurahan-Mu mereka rasakan, kebaikan-Mu mereka rasakan, mujizat-Mu mereka rasakan, pertolongan-Mu mereka rasakan. Ulurkan tangan-Mu selalu Bapa, menopang mereka, memegari mereka, membuat mereka berhasil dan beruntung. Ku berdoa dan memberkatinya dalam nama Yesus. Berkat melimpah dalam kehidupan mereka. Orang tua yang ada di gereja-Mu, Oma Wesley Taruh, Tuhan berkati. Sebagai orang tua di gereja-Mu, Tuhan tolong selalu kuatkan dan mampukan dia. Anak mantu, cucu, dah bahkan semua yang dilakukan, Tuhan campur tangan di dalamnya Bapa. Anak-Mu yang lain, baik Papa dan Mama Desi, anak-Mu yang lain, baik orang tua dari hamba-Mu, baik Mama yang ada di Kupang, bahkan Mami yang ada di Jakarta. Bahkan kami berdoa buat Ibu Damayanti, Tuhan tolong juga. Kami berdoa buat orang tua yang lain, Bapak Tuhan tolong. Ibu Bongkom Hing dan Bapak Yanto Mas Judi, Tuhan tolong. Kami menyerahkan orang tua yang ada, turut campur tangan selalu dalam kehidupan mereka, menolong dan memulihkan mereka. Papa dan Mama daripada Jeffrey juga Tuhan tolong. Kamu tetap menyerahkan orang tua ini. Biarlah Tuhan selalu membela mereka, menolong mereka, memulihkan mereka. Papa dan Mama daripada Christine dan Hendra, Tuhan tolong, Tuhan juga berkati. Bahkan Ibu Helen, bukan Ken, Tuhan tolong selalu Bapak campur tanda hidupan mereka. Hamba berdoa dan menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Oleh kemurahan-Mu, oleh kebaikan-Mu, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan orang tua ini. Dalam nama Yesus. Anak-anak kami yang sedang ujian UTS, Tuhan tolong juga, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan naungi, Tuhan berkati. Dalam pendidikan mereka, sekolah mereka, Tuhan tolong. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat situasi yang saat ini ada di negara ini, keadaan yang sedang mencekam ini. Kami berdoa Tuhan tolong Bapa, segala roh-roh teroris, segala roh-roh yang melakukan pengacauan di negara ini, kami halaukan itu semua dalam nama Yesus. Berikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu bagi kami semua. Anak-Mu Dev dalam garis depan penanganan COVID, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Bahkan kami percaya bahwa Tuhan selalu menolong mereka. Anak-anak-Mu bergumul dalam rumah tangganya, Tuhan tolong juga Bapa. Nyatakan kuasa-Mu selalu bagi mereka dalam nama Yesus. Anak-Mu yang sedang hamil, baik Loren maupun Agnes, Tuhan tolong Bapa, agar anak dalam kandungannya boleh lahir dengan normal dalam nama Yesus. Ibu Suryati juga Tuhan tolong Bapa, Tuhan selalu memberikan penghiburan, kekuatan baru baginya dalam nama Yesus. Anak-anaknya Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan pagari Bapa. Anak-anak-Mu yang lain, baik Bapak Atek, dalam kehidupannya bersama dengan anaknya, Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati selalu. Berdoa dan memberkati Pak Atek dalam nama Yesus. Berdoa Bapa dan menyerahkan kami semua yang ada. Anak-anakmu sedang merintis usaha, Tuhan tolong Bapa campur tangan, biar mereka boleh temukan usahanya makin hari makin maju. Anak-anakmu yang sedang mengalami kelesuhan dalam bisnisnya, usahanya, Tuhan tolong juga Bapa, bukakan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pemulihan dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami berdoa Bapa buat anak-anakmu yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan tolong Bapa selalu menyertai dan
menyertai dan memampukannya, sehingga mereka boleh temukan pekerjaan yang sesuai dengan apa mereka mau. Aku berdoa dan memberkati anak-anakmu ini dalam nama Yesus. Kami serahkan kehidupan kami, rumah tangga kami, kesehatan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, mantu kami, anak-anak kami, cucu kami, semuanya, bisnisnya, usaha kami semua. Tuhan liputi, Tuhan naungi, selalu berkati Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Anakmu Mega yang berapa hari yang lalu mengalami sakit, biar Tuhan tolong juga jamah Bapa. Melalui observasi dokter yang ada, kami percaya campur tangan Tuhan yang luar biasa. Kami percaya oleh bilur-bilurmu Mega menjadi sembuh, normal kembali dalam nama Yesus. Bakteri, virus, apapun kehalau itu semua dalam nama Yesus. Berkati suaminya Joni usaha dan juga berkati keluarga besarnya. Nama Tuhan dimuliakan selalu dalam kehidupan keluarga ini. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Terima kasih. Kami bersyukur Bapak, kami terima kasih buat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Menyerahkan bangsa ini sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan keadaan keamanan, keadaan ekonomi, keadaan politik yang ada. Tuhan berkati pemerintah pusat sampai kepada RT RW yang ada. Berkati program pemerintah untuk memvaksin untuk kami semua yang Tuhan tolong. Berkati kami selalu Bapak, lindungi kami daripada bakteri virus corona ini. Kami halaukan itu selalu dalam nama Yesus. Kami tetap aman dalam pemberanmu, dalam penyertaan-Mu, dalam perlindungan-Mu, dalam pertolongan-Mu. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami menyerahkan kehidupan kami dan rumah tangga kami, kesehatan kami, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak-Mu yang akan masuk dalam baptisan air, baik Ibu Aling, Ayumi, Angel, Michael dan Mian, Tuhan tolong mereka Bapak. Ama berdoa saat ini dan Tuhan boleh tukupkan tangan-Mu. Keputusan mereka ngambil untuk mengikuti Engkau dengan sungguh-sungguh. Mau meninggalkan manusia yang lama, mau meninggalkan dosanya, mau menguburkan semua masa lalunya, dan mau hidup berbaru bersama dengan Engkau. Aku berdoa dan memberkati kelima anak ini dalam nama Yesus Tuhan. Ketika mereka dibaptis, mereka keluar baptisan air, mereka milik Tuhan. Mereka menjadi milik baru, hidup baru, berkemenangan, berhasil, beruntung dalam kehidupan mereka. Aku berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa dan menyerahkan bangsa pilihan bangsa Israel. Salam bagi Israel, kemuliaan, damai sejahtera bagi Israel. Oleh mereka kami dapat bagian keselamatan. Tetap kami berdoa dan menyerahkan bangsa Israel ke dalam tangan Tuhan. Kalau demikian saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memperhadapkan wajahnya kepada engkau, menyinari engkau dengan kemuliaannya, memegang engkau dengan tangan kanan yang selalu memberi kemenangan. Apa saja yang dijumpai oleh tangan dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami Jumat 2 April dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Amin Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di hari Minggu. Kembali kita dalam ibadah Paskah. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita semua. Salam bagi kita semua.